dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Ini lebih baik lagi restitusi, ya, jadi konsekuensi lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksakan bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Ya, restitusi yang dipaksakan bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas, ya. Kayak pendendam ya Pak Ibu. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka awas. Tidak ya, ini tawaran. Oke, berikutnya, nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti restitusi akan dilanjutkan. Keyakinan kelas Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, kita baca sebentar yang sudah Bapak Ibu terima. Nanti saya akan menawarkan siapa sebenarnya yang harus melakukan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif itu tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jangan. Kalimat positifnya, belajarlah di kelas atau koridor. Dan saya sudah membuktikan sering mengatakan kata negatif sama anak saya sendiri, anak saya menjadi paling melawan saya. Jadi jangan menggunakan kata negatif pada anak. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, atau mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana pasti banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah peraturan tersebut. Di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai
Maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kira-kira yang membuat keyakinan kelas sinten guru dan siswa, apa bisa mengerucut lebih? Kalau semua guru mendapatkan keyakinan kelas, berarti nanti di papan banyak sekali ya keyakinan kelasnya ini. Kita sepakati saja supaya keyakinan kelasnya satu saja ya di kelas ya. Berarti siapa? Wali kelas dan siswa. Oke. Setelah ini nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas nanti ditempel di kelas masing-masing. Wali kelas. Keyakinan kelas itu dari mana? Dari peraturan yang sudah disusun Pak Ibu. Peraturan sekolah kemudian dikerucutkan menjadi 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kata kuncinya tidak boleh menggunakan kata negatif, gunakan kata positif. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Setelah dibuat kesepakatan, ditandatangani oleh seluruh warga kelas, oleh wali kelas, ditempel di kelas masing-masing. Ya. Itu seperti one day one hadis. Ya. Nantinya akan melekat pada anak-anak. Kalau saya boleh usul, anak-anak kita kesadaran untuk membuang sampahnya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dimasukkan pembuangan sampah ya, bisa ke bawah ambil satu sampah, itu bisa lihat ke bawah ambil satu sampah yang ada di sampingnya, yang ada di bawahnya, agar menjadi budaya positif. Ini untuk keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebenarnya kita ataupun anak-anak kita, murid-murid kita melakukan kesalahan yang merupakan bagian dari proses belajar itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, kalau salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, anak-anak kita atau bisa juga kita Bapak Ibu melakukan kesalahan. Ya, contoh anak yang kurang perhatian, ya, berarti kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Dia akan melakukan apa? Ya, yang kita anggap sebagai satu kesalahan. Nanti kita akan bisa mengerti kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi itu melalui proses restitusi Bapak Ibu. Ya. Melalui proses restitusi kita bisa memahami sebenarnya apa sih kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi, apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Di 5 kebutuhan dasar: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu juga kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita kekurangan dari salah satu 5 kebutuhan dasar itu, kita akan melakukan kesalahan. Oke. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita ada di posisi mana? Apakah sebagai penghubung, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Kalau sebagai penghubung, saya di sini sebagai penghubung. Kata-kata kemarin saya sempat pas lokalnya diminta untuk membuat satu dialog. Di samping membuat juga ada studi kasus berhubungan dengan kata-kata yang tertera pada studi kasus itu, apakah
penghukum atau pembuat masalah atau teman atau pemakai. Kita bisa mengenali dari kata-katanya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mengatakan pada anak, patuhi aturan saya atau awas, itu berarti kita kategori sebagai penghukum. Atau kamu selalu saja salah, itu juga kita kategori penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, itu juga kategori kita sebagai penghukum. Hasilnya apa? Kalau kita menyatakan ini sama anak, kemungkinan murid marah,